Ini menyambung tadi apa yang disampaikan dan saya teruskan ayatnya. Tanazzalul malaikatu. Turun semua malaikat. Jamak dari kata malak. Semua turun. Malaikat, malaikat, malaikat. Sampai kata para ulama, Anda buka di kitab-kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, saking banyaknya yang turun malaikat, maka keadaan bumi itu jadi padat. Kalau saya punya misalnya bejana, saya masukkan kelereng dengan padatnya, saya goyang-goyangkan gak ada bunyinya kan? Saking padatnya. Karena semua turun ke bumi, maka pepohonan tuh kalau ditiup angin pun tidak terlalu banyak bergerak. Diam, tenang, bagus ya. Teduh. Ketika malaikat turun, apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, satu, perbanyak doa. Doa. Karena di hampir semua hadis-hadis, kalau malaikat turun dalam satu amalan, itu langsung memberikan ridha dan mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Sekarang kita sedang berdiskusi, sedang kemudian belajar. Buka hadis misalnya riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Dari sahabat Abu Darda. Itu saat Anda baru datang mau ke sini dengan niat belajar, baru datang saja, kata Nabi, wa tad'ul malaikata, dan para malaikat meletakkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, memberikan ridho kepada para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Kalau penuntut ilmu tahu, sejak mulai berangkat dari rumahnya, dia menatap malaikat sudah membentangkan sayapnya, menaungi dia dan memberikan ridho kepadanya. Ridhonya malaikat diantaranya bermakna mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu di setiap majelis ilmu berdoa, 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 berdoa. Yang kedua memohonkan ampunan, istighfar. Karena itu banyak minta ampun. Malam-malam setelah sholat Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi khusus malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai hamba-Mu yang minta maaf. Hamba mengaku banyak salah, hamba mengaku banyak dosa. Ampuni hamba ya Allah. Minta ampun, nangis begitu jatuh air mata Anda, diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyak ibadah, baca Al-Qur'an, berzikir, salat walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang bisa meningkatkan amalan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Contohnya. Baik. Masya Allah. Bagus pertanyaannya. Apa ciri-cirinya? Baik. Di malam itu ada yang mengartikan ayat ini dengan di malam itu tanda-tanda Al-Qadar itu tenang, damai. Di perasaannya beda. Malam itu tuh suasana hati kita tuh tenang gitu. Kayak gak banyak persoalan. Terus alam kelihatannya bagus, awannya enak, tenang. Ada juga yang mengartikan bahwa kata salam di situ menunjuk kepada ya orang-orang yang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar. Maka setelah dia mendapati itu esok harinya kelihatan lebih tenang, lebih baik, lebih damai, lebih pengen untuk ibadah meningkat, menjauhi maksiat. Karena kalau Allah sedang mencintai seorang hamba dan diampuni dosanya, maka yang pertama dilakukan akan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Yang kedua dibuat dia senang berbuat baik, meninggalkan keburukan, meningkatkan kebaikannya. Maka jika Anda sudah mendapatkan itu keesokan harinya, maka berbahagialah. Boleh jadi Allah kirimkan malam Al-Qadar untuk Anda pada saat itu. Jelas insya Allah? Baik, kalau jelas kita coba simpulkan. Yang pertama, di antara sifat sayang Allah kepada hamba adalah kasih Allah yang selalu ingin menjadikan hamba mudah ke surga. Untuk itu Allah berikan satu waktu dan kesempatan yang sangat istimewa untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup, plus melipat gandakan pahala tanpa batas yang sangat luar biasa. Maka di antara waktu itu tibalah hanya semalam di malam Ramadan, disebut dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jika Anda mampu manfaatkan malam itu, maka semua dosa berpeluang diampuni. Dan jika Anda beramal walaupun sedikit amalan, maka dilipat gandakan setidaknya paling minimal 85 tahun tanpa henti. Maka jika ada orang kemudian, mohon maaf, bangun di malam itu dia istighfar, taubat dari dosanya, lalu dia beramal walaupun baca satu ayat dalam Al-Quran lantas wafat, maka besar kemungkinan dengan izin Allah surga menjadi jaminan bagi dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dimaksudkan. Semoga Allah istimewakan kita termasuk golongan orang-orang terbaik dalam pandangannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga sesuai dengan ridha dan ketentuannya. Allah.